Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang berita tol Batang Semarang renggut 3 nyawa. Mobil Pajero hancur bersama truk. Cerita ini tempat di mana setiap cerita punya nyawa, dan setiap kisah menyimpan makna. Duduklah nyaman, karena perjalanan cerita dari berita kita baru saja dimulai. Selamat menikmati. Malam itu, tol Batang Semarang seolah menyimpan rahasia yang kelam. Lampu jalan memanjang lurus, membelah gelapnya malam. Sementara angin berhembus kencang di antara kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Jalanan tol yang sepi justru menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang tak pernah diinginkan siapapun. Sebuah mobil Pajero Sport berwarna hitam melaju dengan kecepatan sedang. Di dalamnya ada 3 penumpang, seorang ayah, seorang ibu, dan anak remaja mereka yang baru pulang dari perjalanan keluarga. Dari luar, mobil itu tampak kokoh dan gagah. Namun siapa sangka, beberapa menit kemudian, semuanya akan hancur berkeping-keping. Di jalur yang sama, sebuah truk besar bermuatan berat bergerak perlahan. Sang sopir truk, lelah setelah menempuh perjalanan jauh, tampak sesekali menguap, matanya berat dan tubuhnya nyaris kehilangan tenaga. Disinilah takdir mulai menulis cerita pilunya. Ketika Pajero Sport mendekat, jalanan tol terlihat sepi, hanya cahaya lampu dari jauh yang menemani. Tapi tiba-tiba, sebuah bunyi keras terdengar. Brak! Mobil Pajero menabrak bagian belakang truk dengan hentakan yang begitu dahsyat, seakan seluruh energi di jalan tol itu berkumpul di satu titik. Dentuman logam bertemu logam bergema panjang, memecah keheningan malam. Kaca depan mobil pecah berantakan, bagian depan Pajero ringsek parah, tak lagi berbentuk seperti mobil yang gagah beberapa detik sebelumnya. Jeritan terdengar, suara klakson mobil yang terus berbunyi panjang, dan asap putih mulai mengepul dari mesin yang hancur. Di dalam mobil, suasana berubah jadi neraka. Sang ayah di kursi pengemudi terguncang hebat, tubuhnya terhimpit kemudi. Sang ibu di sampingnya menangis histeris, sementara sang anak di kursi belakang mencoba memanggil ayah dan ibunya dengan suara bergetar ketakutan. Namun, semua sudah terlambat. Beberapa kendaraan lain yang lewat segera berhenti. Orang-orang berlari mendekat, mencoba menolong, namun kondisi mobil yang hancur membuat siapapun yang melihat hanya bisa terdiam sejenak, gemetar melihat betapa parahnya benturan itu. Saksi mata menggambarkan tubuh para korban sulit dievakuasi. Bagian depan mobil benar-benar hancur remuk, seperti diremas oleh tangan raksasa. Para penolong berteriak, meminta bantuan lebih banyak. Ambulans dipanggil, polisi tol dikerahkan. Sirene pun meraung, membelah malam yang tadinya tenang menjadi mencekam. Detik itu juga, jalan tol berubah jadi arena duka. Lalu lintas terhenti, orang-orang menundukkan kepala, sebagian merekam kejadian, sebagian lagi menutup mulutnya tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tragedi itu merenggut 3 nyawa sekaligus. Ayah, ibu, dan anak yang tadi bercanda di perjalanan kini terbujur kaku di antara puing-puing besi. Malam yang awalnya hanyalah perjalanan pulang berubah menjadi malam penuh tangis, malam penuh luka, malam yang akan selalu dikenang sebagai bagian dari kisah kelam tol Batang Semarang. Pertanyaan besar pun menggantung di udara. Apakah ini murni kelalaian? Apakah sopir mengantuk? Atau ada hal lain yang memicu kecelakaan? Polisi lalu lintas segera melakukan olah TKP, mengukur, memotret, mencari jawaban. Namun bagi keluarga yang ditinggalkan, jawaban apapun tak akan pernah bisa mengembalikan orang-orang yang mereka cintai. Tol Batang Semarang malam itu tak hanya jadi jalur kendaraan, tapi juga jalan sunyi menuju takdir. Dan di balik raungan sirena ambulans, hanya ada satu hal yang tersisa, tangisan yang tak terbendung.
Suara roda kendaraan yang beradu dengan aspal basah malam itu seakan menjadi latar dari sebuah tragedi yang tak bisa terhindarkan. Lampu-lampu jalanan di Tol Batang Semarang yang biasanya menjadi penerang perjalanan, kini seperti saksi bisu dari sebuah peristiwa yang membuat waktu seakan berhenti. Pajero hitam itu melaju dalam kecepatan yang tinggi. Dari dalam terdengar tawa kecil, percakapan yang hangat, dan sesekali musik yang diputar dari radio mobil. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa beberapa meter di depan, sebuah truk besar mulai kehilangan kendali. Ban belakangnya sedikit bergeser, menggeser arah tubuh besarnya yang berat ke jalur Pajero yang melaju. Dan saat itulah, segalanya berubah. Dalam sekejap, suara klakson panjang memecah keheningan malam. Sopir Pajero dengan refleks mencoba membanting setir ke kanan. Namun, laju mobil terlalu cepat. Dentuman keras pun terdengar. Brak! Benturan itu membuat tubuh Pajero ringsek tak berbentuk. Bagian depannya hancur seperti kertas yang diremas, sedangkan truk besar ikut terguncang keras hingga hampir terbalik. Asap mulai mengepul, suara logam beradu, kaca pecah berhamburan, jeritan pun terdengar dari dalam mobil Pajero. Suara itu begitu memilukan, menggema di tengah gelapnya malam tol yang sepi. Beberapa kendaraan yang melintas berhenti mendadak, lampu hazard berkedip-kedip, menerangi potongan kaca yang bertebaran di jalan. Saksi mata bercerita, detik itu terasa begitu lambat. Mereka melihat bagaimana Pajero yang gagah kini tak lebih dari sekumpulan besi berwarna hitam yang remuk. Ada tubuh yang terjebak di dalamnya, ada suara lemah yang memanggil-manggil, lalu perlahan hilang, ditelan keheningan. Warga sekitar dan pengendara lain yang berhenti berusaha mendekat. Namun api kecil mulai muncul di bagian depan mobil. Rasa panik menyebar. Ada yang berteriak, ada yang menangis, ada yang mencoba memecahkan kaca untuk menyelamatkan penumpang. Tapi waktu terasa begitu kejam malam itu. Suara sirene ambulans dan mobil patroli baru terdengar setelah beberapa menit. Namun bagi mereka yang berada di lokasi, menit-menit itu adalah neraka. Saat pintu mobil akhirnya berhasil dibuka dengan alat khusus, harapan yang tersisa mulai pupus. 3 nyawa sudah tak bernapas lagi. Tubuh mereka tak berdaya, terjebak dalam kepingan besi. Di pinggir jalan tol, ada seorang pria yang jatuh terduduk. Ia saksi yang menyaksikan langsung tabrakan itu. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Tubuhnya gemetar, karena bayangan dentuman keras dan jeritan itu masih terngiang begitu jelas di kepalanya. Malam itu, langit di atas tol seperti ikut menangis. Rintik hujan yang turun menambah kesan pilu. Jalanan licin kini bercampur dengan pecahan kaca, serpihan logam, dan noda merah yang tak akan mudah hilang dari ingatan. Satu kecelakaan, satu tabrakan, cukup untuk merenggut 3 nyawa sekaligus, dan meninggalkan luka yang tak pernah bisa benar-benar sembuh. Bukan hanya bagi keluarga korban, tapi juga bagi setiap orang yang menyaksikannya. Bayangkanlah suara klakson yang bersahutan, deru mesin besar truk yang bergemuruh, dan dari kejauhan, lampu sorot mobil Pajero yang melaju kencang seakan tak mau berhenti. Malam itu, jalur tol Batang Semarang menjadi saksi bisu pertemuan 2 kendaraan yang tak pernah direncanakan. Truk besar melaju pelan, penuh muatan, berat dan kokoh. Sementara Pajero berkecepatan tinggi, bagaikan peluru yang ditembakkan tanpa kendali. Abi, sang sopir Pajero, hanya ingin cepat sampai. Ia lelah, matanya berulang kali terasa berat. Di kursi belakang, keluarganya sudah tertidur. Istrinya yang setia mendekap putri kecil mereka. Jalanan lurus membuat rasa kantuknya semakin sulit dilawan. Di kepalanya berputar pikiran sederhana, sedikit lagi sampai. Sebentar lagi aku bisa rebah di rumah. Ia tak pernah menyangka bahwa sebentar lagi itu bukan menuju rumah, melainkan menuju akhir perjalanan hidup. Ketika mata Abi terpejam sepersekian detik,
dunia berubah. Ban Pajero menggeser jalur. Lampu mobil menyorot bagian belakang truk yang lambat. Abi terkejut. Kakinya menghantam pedal rem sekuat tenaga. Suara gesekan ban melengking panjang, meninggalkan jejak hitam di aspal. Namun, sudah terlambat. Tubrak! Suara benturan keras menggelegar, seakan bumi terbelah. Moncong Pajero menancap ke bagian belakang truk. Kaca depan pecah berkeping-keping. Serpihan beterbangan seperti hujan kaca di dalam kabin. Sabuk pengaman menahan tubuh, tapi hentakan keras membuat dada terasa seakan diremukkan. Istrinya menjerit, suara tangisan putri kecilnya pecah di tengah kekacauan. Detik itu begitu panjang, seakan waktu berhenti. Asap putih tipis mengepul dari mesin yang hancur, menyelimuti mobil dengan aroma logam dan bahan bakar. Abi mencoba membuka mata. Pandangannya berkunang-kunang. Telinganya hanya mendengar suara isak, jeritan, dan deru truk yang berhenti mendadak di depan mereka. Sang sopir truk meloncat turun. Wajahnya pucat pasi. Ia tak pernah menyangka malam itu akan berubah menjadi tragedi. Ia berlari menghampiri, mengetuk kaca Pajero yang sudah retak-retak. "Allahu Akbar! Ada anak kecil! Tolong!" teriaknya panik. Orang-orang yang kebetulan melintas berhenti. Beberapa pengendara mendekat, ada yang berusaha menenangkan istri Abi yang berteriak histeris. Ada yang mencoba membuka pintu depan yang ringsek parah. Api, pintu itu macet, terkunci oleh benturan keras. Suara-suara panik memenuhi malam. Waktu seakan berlari, dan semua orang tahu. Ini adalah pertarungan dengan detik-detik terakhir. Asap semakin tebal, lampu hazard berkedip-kedip seperti cahaya kematian. Abi lemah, tubuhnya terjepit. Dengan suara parau, ia hanya bisa berbisik, "Selamatkan keluarga saya." Itu adalah kata-kata terakhirnya. Dan pada detik itu, di jalan tol yang sepi, kehidupan 3 orang manusia direnggut tanpa kompromi. Lampu sorot kendaraan yang melintas menyinari bangkai Pajero yang hancur, seakan menyorot panggung tragedi yang baru saja dipentaskan oleh takdir. Udara di sepanjang tol Batang Semarang pagi itu terasa berbeda. Ada bau hangus yang menyesakkan dada, bercampur debu aspal yang berterbangan akibat kendaraan-kendaraan yang direm mendadak. Sirena ambulan meraung tanpa henti, memecah keheningan yang seharusnya jadi awal hari biasa. Mobil Pajero yang beberapa jam lalu masih mengangkut tawa keluarga, kini hanya tinggal puing besi yang ringsek tak berbentuk. Tubuhnya hancur setelah bertubrukan keras dengan truk besar yang tak sempat menghindar. Kaca pecah berserakan, pintu mobil tergencet, dan bagian depan terhimpit hingga sulit dikenali. Seorang relawan PMI yang datang paling awal terdiam sesaat. "Ya Allah," gumamnya lirih menahan perasaan yang sulit diungkap. Apa yang ia lihat bukan sekadar kecelakaan, melainkan tragedi. Dari dalam mobil, samar-samar terdengar tangisan lemah yang entah siapa pemiliknya. Tapi suara itu perlahan meredup hingga akhirnya benar-benar hilang. Tim evakuasi bekerja keras. Dengan alat berat, mereka mencoba membuka pintu yang terkunci rapat. Setiap detik terasa seperti perlombaan dengan waktu. Orang-orang di sekitar berdoa dalam hati, berharap keajaiban masih mungkin datang. Namun kenyataan berkata lain. Dari balik reruntuhan mobil, jasad 3 orang berhasil diangkat. 2 dewasa, 1 anak. Semuanya tak bernyawa. Salah satu petugas menutup wajahnya dengan tangan, mencoba menyembunyikan matanya yang memerah. "Mereka sekeluarga," ucapnya pelan pada rekannya. Seolah kalimat itu menjadi pukulan telak, membuat suasana semakin sunyi. Tak jauh dari lokasi, seorang supir truk terduduk lemas. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, tangannya gemetar hebat. Dialah pengemudi truk yang tak sempat menghindar. Ia berulang kali bergumam, "Saya sudah injak rem, saya sudah coba banting setir, tapi mobil itu melaju kencang sekali." Kata-katanya tercekak,
Tak ada yang bisa ia lakukan selain menatap kosong pada reruntuhan besi yang baru saja merenggut nyawa. Di antara kerumunan, seorang wanita paruh baya menangis histeris setelah mendapat kabar bahwa salah satu korban adalah anaknya. Suaranya melengking, mengguncang hati siapapun yang mendengar. Tangisan itu seakan memecah dinding kokoh dalam diri setiap orang, mengingatkan bahwa maut bisa datang kapan saja, di mana saja. Sementara itu, kamera ponsel dari para pengendara lain merekam setiap detik peristiwa. Potongan gambar mobil rengsek, jeritan orang, dan sirene ambulan akan segera menyebar luas di media sosial. Dalam hitungan jam, seluruh negeri akan tahu. Tapi yang mereka lihat hanyalah potongan visual. Yang tak terlihat adalah hancurnya sebuah keluarga, lenyapnya mimpi-mimpi, dan luka batin yang tak akan pernah sembuh. Tol Batang Semarang hari itu berubah jadi saksi bisu. Jalan yang seharusnya menghubungkan kota ke kota malah menghubungkan manusia pada batas antara hidup dan mati. Suara teriakan yang sempat terdengar dari dalam mobil kini tak akan pernah terdengar lagi. Ia hilang, tenggelam bersama dentuman keras dan jeritan ban yang meninggalkan bekas panjang di aspal. Malamnya, berita ini mendominasi layar televisi dan lini masa internet. Judul-judul berita begitu dingin, meski isinya memilukan. Kecelakaan maut di Tol Batang Semarang, 3 nyawa melayang. Tapi bagi mereka yang kehilangan, ini bukan sekadar berita. Ini adalah kenyataan pahit yang menutup lembaran hidup orang-orang yang mereka cintai. Dan di balik semua itu, pertanyaan yang tak pernah terjawab menggantung di udara. Apa yang sebenarnya terjadi detik sebelum tabrakan itu? Apakah kelelahan, kelalaian, atau sekadar takdir yang memang sudah tertulis? Yang jelas, satu hal pasti. Suara teriakan dari dalam mobil Pajero itu akan terus terngiang di telinga para saksi. Sebuah jeritan terakhir yang menjadi pengingat betapa rapuhnya hidup di jalan raya. Suara klakson, deru mesin, dan lalu lalang kendaraan di Tol Batang Semarang perlahan kembali normal. Namun bagi banyak orang, terutama keluarga korban, jalan tol itu tak akan pernah lagi terasa sama. Di balik aspal yang tampak mulus, ada cerita pilu yang tertinggal. Kisah 3 nyawa yang pergi terlalu cepat, terlalu mendadak. Di rumah duka, suasana masih muram. Foto almarhum terpajang dengan bingkai sederhana, dikelilingi bunga melati dan kenanga yang semerbak. Tetes air mata keluarga terus mengalir, seakan tak ada habisnya. Baru kemarin kita tertawa bersama. Kenapa hari ini semua harus berubah? Bisik salah seorang kerabat dengan suara serak. Kecelakaan itu bukan sekadar berita lalu lintas. Ia adalah tragedi yang mengingatkan bahwa hidup bisa berakhir dalam hitungan detik. Pajero putih yang hancur bersama truk di tol, kini tinggal potongan besi kusam di tempat evakuasi. Mobil itu, yang dulu mengantar keluarga berlibur, kini menjadi saksi bisu dari sebuah perpisahan abadi. Di titik kecelakaan, masih tampak bekas rem yang panjang, bercampur dengan serpihan kaca berkilau terkena sinar matahari. Beberapa pengendara yang melintas memperlambat laju kendaraannya, menundukkan kepala, seolah memberi penghormatan pada tragedi yang terjadi di sana. Ada bisikan sunyi di udara, sebuah peringatan bahwa kecepatan dan kelalaian bisa merenggut apapun, siapapun. Banyak orang berkata, kecelakaan bisa menimpa siapa saja. Namun bagi mereka yang kehilangan, kalimat itu terasa hampa. Karena mereka tidak kehilangan siapa saja. Mereka kehilangan ayah, ibu, anak, atau saudara. Dan luka itu terlalu dalam untuk bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, di sebuah musola kecil dekat rumah duka, doa tahlil berkumandang. Suara-suara lirih menembus keheningan, menyatu dengan tangisan tertahan. Anak-anak kecil menatap bingung, belum sepenuhnya mengerti arti kehilangan. Sementara para orang dewasa hanya bisa menggenggam tangan satu sama lain, berusaha saling menguatkan. Berita tentang kecelakaan di Tol Batang Semarang
memang hanya berlangsung sesaat di layar televisi dan media sosial. Tetapi, bagi keluarga korban, luka itu akan bertahan sepanjang hidup. Jalan tol itu bukan lagi sekadar jalur penghubung kota, melainkan pengingat akan rapuhnya hidup. Dan kita yang masih diberi kesempatan menghirup udara hari ini, seharusnya belajar menghargai waktu, belajar lebih hati-hati di jalan, dan belajar untuk tidak menunda mengucapkan kata sayang pada orang terdekat. Karena siapa yang tahu, mungkin detik berikutnya, jalan tol itu bisa menjadi cerita terakhir kita juga. Kisah ini bukan hanya tentang kecelakaan, ini adalah refleksi tentang betapa tipisnya batas antara tawa dan tangis, antara perjalanan pulang dan perpisahan ababi. Dan malam itu, langit di atas tol Batang Semarang terlihat lebih kelam dari biasanya, seakan ikut berduka, menyimpan rahasia pilu tentang 3 jiwa yang berpulang di bawah sinarnya.